apa wae sing pisah be awakmu iku mesti ana gantine. Likulli syai'in idza faraqtahu yu'ad. Kenapa mawon sing pisah kali sampeyan iku mesti ana gantine. Guru pisah be sampeyan pasti ana gantine. Konco pisah kali sampeyan mesti ana gantine. Bapak ibu pisah kali sampeyan ana gantine. Walaysa lillahi in faraqtahu min iwati. Tapi awakmu pisah be Gusti Allah iku gak ana gantine. Mulane ojo sampai pisah be Gusti Allah. Mergo sampai pisah be Gusti Allah gak ono gantine. Walaysa lillahi in faraqta min iwati. Nek pisah be Gusti Allah gantine gak ono. Semua nafas akan terhenti pada waktunya, dan semua keindahan dunia tidak ada artinya. Cerita akhirat yang dulu kita dengar akan menjadi nyata. Angan-angan dunia akan menjadi hampa. Kecantikan yang dulunya kau sombongkan, ketampanan yang dulunya kau banggakan, semuanya jadi santapan cacing tanah. Harta yang dulunya kau simpan dan engkau tidak mau mengeluarkannya, semuanya jadi rebutan orang yang mewarisi hartamu. Pada saat itu penyesalan tidak ada artinya. Dan seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Uang niku nek wis kelingan mati, akhirnya mesti gampang welas. Wong iki wis manut karo aku, mosok tak plekoto. Mesti welas. Iki wong muslim, ya Allah, aku kok dolim karo iki. Tapi uang niku nek ra kelingan mati, uang wah iki empuk iki goblok iki. Iki Gusti ra ngerti apa kowe iki, hapus yae. Dihapusi yae. Nah ngoten niku. Krana mikire napa? Mari ngapusi kuwi engko entuk bondo, entuk rezeki terus ditumpuk. Ora ngerti yo, barang mari ditumpuk kadang ditinggal mati. Terus arep tinggi apa? Yang terbaik dalam hidup adalah mengingat mati, kan gitu. Jadi mati itu adalah jalan untuk menikmati hidup yang luar biasa, kan gitu. Maka satu-satunya kepastian dalam hidup itu hanyalah kematian. Rasulullah mengatakan khairul ma'idoti mautun. Jadi mati adalah nasihat terbaik untuk yang hidup. Kau akan dipakaikan seragam kematian. Kau dulu yang selama di dunia bangga dengan seragammu, bangga dengan pakaian kebanggaanmu. Kau sombong kadang-kadang dengan pangkat dan jabatanmu, tapi ketika roh keluar dari jasadmu, wa kafanuk, kau akan dipakaikan kain kafan. Kain kafan warnanya putih, tidak pakai saku. Artinya apa? Sebanyak apapun hartamu, tidak sepeser pun yang kau bawa saat itu, melainkan apa yang telah kau pergunakan di jalan Allah ketika engkau hidup. La ilaha illallah. Wa kafanuk, kau akan dikafankan. Sadarlah, ingatlah bahwa kita ini adalah kumpulan hari-hari yang bisa jadi malam ini adalah hari terakhir di alam dunia, dan bisa jadi besok pagi kita sudah pindah alam, bisa jadi besok pagi kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Itu sebuah kepastian. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini selama-lamanya. Maka saya ingatkan diri saya dan Bapak Ibu semuanya, siap-siap. Karena ajal itu bisa datang malam ini, bisa datang besok pagi, dan dia tidak bilang-bilang. Ajal itu nomornya nomor cabut, bukan nomor urut. Karena kalau ajal nomornya nomor urut, mestinya orang tua wafat semua. Tapi faktanya ajal itu nomor cabut.
Dan pertanyaannya, pada saat ajal datang kita sedang apa? Sedang taat kepada Allah atau justru sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang tahu seorang manusia apa yang ia akan lakukan besok hari. Dan tidak ada yang tahu di tanah mana, di tempat mana dia akan mati. Kita tidak ada yang tahu jam berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa akan dipanggil oleh Allah. Tapi kematian itu adalah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kafa bil mauti wa'idun. Ya, terus. Cukuplah kematian sebagai penasehat. Jadi nasihat yang paling efektif, yang paling tinggi efektivitasnya dan manjurnya adalah ingatan tentang kematian. Jangan tertipu dengan dunia. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai umat manusia, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya janji Allah itu benar. Kita akan mati. Dan kita sudah melihat orang tua kita mati. Kita melihat nenek moyang kita mati. Kita melihat orang-orang sukses dan kaya mati. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun, jemaah. Para nabi mati, sebagaimana Fir'aun mati. Maka Allah mengatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia, dan jangan sampai kalian mau ditipu dengan tukang tipu iblis alaihi la'natullah. Suatu saat nanti kita pasti akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Yang tua bisa mendahului yang lebih muda. Yang muda bisa saja mendahului yang lebih tua. Kita tidak akan pernah tahu kapan saat ajal kita masing-masing. Dan pada saat itu, ketika saat itu tiba, maka sadarlah kita betapa segala yang ada di dunia ini tidak ada arti apa-apa. Istri atau suami yang kita cintai harus kita tinggalkan. Anak, cucu yang lucu-lucu, yang sangat kita sayangi, tidak ada satupun yang bisa kita ajak. Harta, kekayaan yang kita begitu sibuk mengumpulkannya, sampai kadang-kadang ada yang lupa dengan hak orang lain. Senang kita ketika bertambah, sedih bila berkurang. Pangkat, jabatan yang kita begitu sangat takut kalau sampai lepas dari tangan kita. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau tidak rela, harus kita tinggalkan semua di alam dunia yang fana ini. Lalu pergilah kita. Kemana kita pergi? Ke alam barzah, melanjutkan perjalanan hidup di alam barzah. Perjalanan yang sangat jauh sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, untuk sampai ke tempat itu kita harus melewati sekian lapisan langit. Perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat sepi, Pak. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Tidak ada seorang pun yang bisa kita ajak. Bahkan mungkin juga tidak ada seorang pun yang mau diajak. Perjalanan yang sangat jauh dan sepi. Hanya ada satu, kata Rasulullah SAW, pendamping hidup kita yang setia, yang bisa menyelamatkan kita di alam itu dan kelak di akhirat nanti. Iman, takwa, dan amal ibadah kita selama kita hidup di alam dunia.